sudah diizinkan untuk saya menyampaikan, yaitu nama asli yang digadang-gadangkan Ratu Adil Satrio Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah saya bisa bahas sesuatu yang mungkin sudah sudah diizinkan untuk saya menyampaikan tentang nama asli, yaitu nama asli yang digadang-gadangkan Ratu Adil Satrio Piningit, gitu ya. Tapi saya memberitahu tentang nama asli Satrio Piningit atau Ratu Adil ini secara filosofi dan pelajari saja. Saya hanya ngasih tahu tentang, ibaratnya nanti saya akan ngasih tahu clue-cluenya saja ya. Nama asli Satrio Piningit itu yaitu seseorang yang memiliki nama tua, gitu kan. Nama tua itu untuk nama aslinya ya, namanya tua. Itu cluenya, salah satunya namanya tua, gitu ya. Terus apalagi, yaitu tua tapi muda tapi tua. Jadi seseorang itu berusia muda tapi berpemikiran tua, lebih tua dari orang tua itu. Terus yang paling penting ketika kita mencari nama asli Satrio Piningit ini atau Ratu Adil ini, kita pelajari lewat filosofi sapi. Karena hewan ini banyak dibahas dan di berbagai agama ini banyak, gitu. Di Islam ada, di Hindu ada, terus di Yahudi juga ada sapi ini. Ini petunjuknya, filosofinya sapi, gitu ya. Kenapa saya ngasih petunjuknya, yaitu tentang sapi. Kita lihat di Al-Baqarah atau di Islam itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 67 kalau nggak salah sampai 70 berapa ya. Nah itu yang menceritakan tuh tentang, kalau nggak salah, sapi betina yang disuruh cari sapi betina untuk mengungkap pembunuhan, yaitu kalau ceritanya ya seperti ini, saya singkat saja. Ada seorang kaya memiliki 3 putra. Nah, orang kaya tersebut meninggal. Nah, ketiga putra itu diberi
warisan dibagi rata, masing-masing dibagi gitu ya. Jadi warisannya dibagi 3. Yang pertama itu sudah punya anak juga, sudah berkeluarga nih. Yang anak 3 ini semuanya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai keturunan. Hanya saja anak yang terakhir itu, anaknya, maksudnya kan 3 bersaudara nih, yang paling kecil itu sudah menikah juga dan memiliki seorang putri. Kalau yang 2 itu anaknya laki-laki semua. Itu kan singkatnya. Jadi intinya dibagi rata itu harta. Yang pertama, anak yang pertama disedekahkan semua, diinfakkan semua. Anak yang kedua separuh diinfakkan, separuh dia pakai. Anak yang ketiga tidak sama sekali diinfakkan, begitu ya. Nah, karena anak yang kedua ini ingin memiliki harta yang terakhir, yaitu yang memiliki putri. Nah, menikahlah si anak tersebut. Jadi sepupuan lah menikahi anak tersebut. Nah, saking ingin menguasai hartanya, sepupunya itu yang dari keturunan anak kedua membunuh pamannya atau mertuanya, orang tuanya si putri ini, agar bisa menguasai harta kekayaannya, gitu kan. Dibunuh, dibuang di Bani Israel. Nah, itu jadi fitnah nih, di sini timbul fitnah saling menyalahkan. Akhirnya ditanya ke Nabi, Nabi siapa ya yang membelah lautan itu? Nabi Musa katanya. Nah, tanya ke Nabi Musa, meminta petunjuk sama Tuhan, yaitu suruh mencari sapi. Nah, gitu ya. Nah, itu kita ambil kesimpulan sajalah ya, jangan sampai saya ceritakan semuanya. Kalau ingin tahu cerita detailnya kan bisa ditonton di channel-channel lain gitu, tentang pembahasan sapi betina ini dalam Islam. Intinya dalam cerita tersebut, sapi ini memberi petunjuk gitu. Jadi intinya hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi dikarenakan sapi ini, begitu. Coba dipelajari saja ceritanya ya. Nah, hal yang tidak mungkin bisa terjadi karena sapi tersebut, begitu. Kenapa? Gitu kan? Kenapa saya menganjurkan kalau ingin tahu nih seseorang itu yang dibilang Ratu Adi Setiopenita, nama aslinya itu siapa, nama orangnya, gitu kan? Cari filosofinya sapi itu dalam Islam yang saya ceritakan barusan. Kalau dalam Hindu, sapi itu tunggangannya dewa Siwa, gitu kan. Nah, ini kalau yang dari Hindu, kenapa dewa Siwa ini ada hubungannya dengan yang disebut Jangka Jayabaya, gitu. Karena atau kalau nggak salah Longgowersito ya, kalau nggak salah ya, bukan yang Jayabaya. Jadi kenapa Satropiningit didampingi Eyang Sabdopalon? Nah, kita kan harus tahu alasannya. Karena yang Sabdopalon ini, gitu kan, banyak nih, maksudnya yang didampingi beliau itu banyak, manusia ini banyak. Nah, agar tahu nih seseorang itu yang mendampingi, kenapa di dalam Rangguwars itu kalau nggak salah, atau Jangka Jayabaya itu ya, itu Satropiningit didampingi yang Sabdopalon atau yang Semar. Nah,
di sini kita bisa lihat, bisa dipelajari yang ada di bercerita tentang sapi ini di agama Hindu gitu, yang menurut Weda. Nah di situ sapi itu kan tunggangan Dewa Siwa. Nah Dewa Siwa ini kalau di dalam pewayangan itu Eyang Semar. Tunggangan ini filosofi. Kalau diartikan tunggangan itu kan berarti kendara atau wahana, gitu kan ya. Jadi ketika Eyang Sabdopalon atau Eyang Semar ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia melalui orang tersebut, karena itu tunggangannya gitu ya. Nah itu petunjuk nama asli, nama orangnya. Nah kenapa harus sapi? Karena sapi itu juga bukan sapi tapi manusia berkepala lembu. Nah filosofi juga ini, filosofinya manusia berkepala lembu itu manusia yang kecerdasannya sangat luar biasa. Kan saya juga pernah mengungkapkan, pernah berbicara tentang kalau Ratu Adil ini menerangkan sesuatu atau Imam Mahdi gitu kan ya, akan dianggap gila karena kecerdasannya itu di luar nalar. Nah ini manusia berkepala lembu, itu filosofinya gitu. Jadi ketika ingin tahu nama asli Satrio Piningit Ratu Adil ini, cari yang difilosofikan sapi. Kalau dalam Islam itu lebih ke manfaat orangnya, yang ada di dalam Al-Baqarah ini akan menjadi manfaat orangnya. Filosofi gambaran yang ada dalam Al-Baqarah ini, gambaran kedepannya seseorang tersebut akan ibaratnya mengungkap yang tidak terungkap, begitu. Terus ada keadilan di sana di Al-Baqarah ini. Nah, kalau dalam Wedanya agama Hindu ini tentang pengabdian, tentang kendaraan, tentang tunggangan, tentang wahana. Dan ada nama di situ, nama orang yang didampingi Eyang Sabdopalon, begitu. Nah terus kalau di Yahudi apa? Yahudi itu sapi merah. Kenapa Yahudi menunggu-nunggu sapi merah? Tapi kan mereka menunggu sapinya, tidak belajar dari filosofi. Kenapa? Gitu kan? Coba kalau dipelajari dari filosofi, yang mereka tunggu juga sama kalau dari kita mah, yaitu Satrio Piningit. Kenapa Yahudi menunggu sapi merah? Tujuan mereka agar mengembalikan kesejatian kitabnya, gitu kan. Nah fungsinya Satrio Piningit ini apa? Fungsi Satrio Piningit ini kan Trisula Weda, jejak tentang ketuhanan, itu Ratu Adil. Jadi kalau saya persingkat, intinya nama asli seseorang tersebut, filosofinya sapi. Cari sapi di berbagai kitab suci itu, terus kita sinkronkan dengan jangka dan uga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.